Ya, alhamdulillah sekarang kita keadaan baik-baik aja di Singapura dan memang beberapa hari terakhir kasus positif COVID-19 Singapura semakin banyak. Mungkin sedang tingginya hitungan kasus positifnya, tapi ya kita berdoa aja semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan, dan ya untuk yang hal teknis lainnya seperti kita jadi lebih sulit untuk menjalani hidup sehari-hari sih sebenarnya enggak, cuma memang pemerintah Singapura sekarang udah punya kayak peraturan-peraturan baru untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Jadi memang sekarang ini masih CCB, kalau di sini namanya CCB, COVID-19 Circuit Breaker. Jadi sekolah tutup, kantor-kantor tutup beberapa, terus toko-toko tutup gitu, dan kita harus mengikuti kayak SOP di saat kita mau ke tempat-tempat umum ya. Paling itu sih. Kita bosan, pasti bosan, tapi kita sebenarnya nggak terlalu baru untuk menjalani ini. Maksudnya isolasi diri dan di rumah aja. Kita lebih banyak memang dari mulai kita tinggal di Singapura, kita lebih banyak di rumah aja. Karena memang anak yang menjalani kemoterapi dia punya imun tubuh yang sedikit lebih lemah dibandingkan dengan orang-orang sehat. Jadi memang dari sebelum adanya pandemi ini pun kita sudah lebih banyak di rumah, tapi memang semenjak kasus COVID mulai masuk ke Singapura, kita menjadi lebih aware aja. Kita jadi lebih mengambil banyak langkah-langkah yang lebih serius. Jadi tadinya mungkin kita masih keluar rumah, misalnya kalau misalnya mau ke mall, kita tuh pilih pagi-pagi di saat mall masih buka, misalnya buka jam 10, kita setengah 10 tuh udah ada di depan mall. Jadi kita masuk ke mall di saat toko masih banyak yang tutup dan belum banyak orang. Nanti pas orang belum rame, kita udah pulang gitu. Tapi sekarang kita sama sekali tidak ke mall sama sekali gitu. Sejujurnya adalah media sosial dan juga nonton film ya di TV, terus di aplikasi film gitu, terus sejujurnya TikTok itu banyak banget menolong, Instagram juga gitu, karena kita kan jauh dari keluarga, dari teman-teman, jadinya kita menemukan Instagram itu kita jadi bisa dekat sama teman-teman, jadi bisa connect sama teman-teman gitu. Keadaannya Aisyah alhamdulillah dia baik-baik aja, dan dia ya masih dalam masih dalam treatment, masih menjalani treatment sekian lama sekali, masih tetap harus ke rumah sakit, tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja, dan ya kita bersyukur, dan aku juga happy karena aku jadi ya walaupun jadi nggak bisa kerja apa segala macam, paling nggak aku bisa deket-deket sama dia gitu. Ya kalau masalah rumah sakit memang sekarang jadi pemerintah juga memiliki peraturan-peraturan baru yang menyesuaikan dengan situasi COVID-19 yang ada di Singapura khususnya. Jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit, kalau waktu dulu kita bisa beberapa orang yang nemenin Aisyah gitu, kalau sekarang nggak bisa, cuma boleh nemenin satu orang misalnya gitu. Terus juga kalau mau naik ke atas ke klinik itu atau mau masuk ke rumah sakit itu biasanya harus melalui satu screening dulu. Jadi di mana kita akan ditanya-tanya misalnya apakah kamu traveling berapa hari ke belakang, terus apakah kamu mempunyai gejala-gejala kayak misalnya demam atau batuk atau sesak napas, apakah kamu merupakan close contact atau kontak dekat atau langsung dengan salah satu orang yang positif COVID-19, hal seperti itulah kita mesti jawab. Terus ya adalah beberapa peraturan-peraturan baru yang memang membuat jadi berbeda situasinya gitu. Tapi so far alhamdulillah semua lancar, pengobatannya itu juga semuanya juga lancar, alhamdulillah. Iya, memang permasalahannya bahwa kita di sini maka kita ada biaya hidup yang tetap berjalan, tapi di saat yang sama juga aku tidak ada pemasukan. Itu menjadi satu problem yang luar biasa buatku sebenarnya gitu. Dan di awal-awal itu menjadi menjadi satu masalah yang bikin kita bingung banget gitu, karena kan semua kan terus tetap berjalan tuh biaya hidup dan biaya pengobatan gitu.
Tapi ya alhamdulillah Allah kasih ada aja jalannya, dan memang aku benar-benar dari mulai akhir Januari itu ya praktis ya tidak bekerja sama sekali, ya berarti tidak ada penghasilan gitu. Jadi sempat kebingungan sih, udah pasti ya. Apalagi yang sebenarnya yang paling berat kan adalah kita sama-sama nggak tahu sampai kapan ini akan berjalan gitu. Kita nggak bisa mempersiapkan diri gitu. Oh ya, ini akan begini 1 bulan lagi, sehingga kita harus punya peluru dalam tanda kutip ya untuk 1 bulan ke depan. Nah, kita nggak tahu ini berapa lama lagi ke depan seperti ini gitu. Jadinya itu sih yang bikin jadi agak PR gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.